Hai Universe, bertemu lagi bersama Uni. Kali ini aku mau menjawab satu dari beberapa pertanyaan dari Universe semua. Banyak banget yang bertanya ke aku, entah di kolom komentar ataupun di DM, tentang nasib ya. Apakah nasib itu benar-benar bisa diubah? Yuk, kita temukan jawabannya. Nah, yang pertama, kita harus pisahkan dulu konsep nasib dan juga takdir. Nasib dan takdir adalah sesuatu yang berbeda ya. Takdir itu sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah atau tidak bisa kita atur-atur. Contoh pertemuan dengan seseorang di hidup kita itu tidak bisa kita atur. Hari ini kita ketemu A, hari ini kita ketemu B, ada orangnya berkenalan dengan kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, itu udah takdir. Pertemuan kamu dengan teman kamu, dengan atasan kamu, dengan pasangan kamu, atau bahkan pertemuan kamu dengan ibu kamu, dengan ayah kamu, itu juga termasuk takdir. Yang kedua, kelahiran ya, di mana kita dilahirkan, dari siapa kita dilahirkan, dari lingkungan seperti apa, orang tua seperti apa, itu adalah takdir. Lalu yang ketiga, kematian ya, kepergian seseorang untuk selama-lamanya, yang tanpa kita bisa atur gitu, itu adalah takdir. Sama yang keempat, aku sangat percaya waktu itu juga takdir. Makanya sebenarnya beberapa kali dalam pembacaan readingan tarot atau intuisiku, aku tidak terlalu percaya dengan batasan waktu yang telah aku temukan dapatkan, karena balik lagi biasanya kalau aku sudah memprediksi waktu itu memang bisa terjadi sesuai, tapi kebanyakan memang meleset waktunya, entah lebih cepat atau lebih lama. Jadi waktu itu adalah kehendak Tuhan dan sesuatu yang susah untuk kita ubah ya, adalah takdir juga. Nah, tapi selebihnya mudah-mudahan masih bisa kita ubah. Nah, selebihnya yang bisa kita ubah itu namanya nasib. Contoh misalnya kehidupan kita gitu. Walaupun kita ditakdirkan dari keluarga yang misalnya susah, yang secara ekonomi kurang, tapi kita bisa ngubah nasib kita untuk menjadi salah satunya misalnya orang terkaya ya kan, banyak contohnya di Indonesia ya. Itu adalah nasib yang bisa kita ubah. Seperti rezeki, terus juga karir, pendidikan, itu semua bisa kita ubah. Nah, cara mengubahnya itu memang tidak semerta-merta hanya dengan harapan, pikiran, tapi juga dengan usaha, ya, perjuangan, dan hal-hal yang memang menyertainya. Kayak misalnya kalau kamu mau secara finansial lebih banyak daripada keluarga kamu atau orang tua kamu, mungkin kamu harus perjuangkan untuk sekolah, belajar, mungkin kayak kuliah gitu, mencari uang sendiri untuk kuliah sendiri, itu adalah salah satu usaha untuk mengubah nasib gitu. Dan benar banget nasib itu bisa diubah. Dan asal kamu tahu, cara kita untuk mengubah nasib itu juga atas dasar izin Tuhan dan semesta. Jadi nasib kita tuh nggak bisa berubah kalau Tuhan dan semesta juga tidak mengiringi langkah kita dan tidak memberikan kita kesempatan untuk mengubah nasib. Untuk mengubah nasib tentunya kita harus dapat restu dari Tuhan dan semesta. Gimana sih caranya mendapatkan restu dari Tuhan dan semesta? Yang pertama adalah melakukan amalan-amalan. Kita adalah umat beragama, mungkin bisa lakukan dengan hal-hal baik yang sudah agama kita minta, beribadah, bersedekah, atau melakukan hal-hal positif kepada umat-umat yang ada di bumi ini. Lalu yang kedua, selain membuat amalan, yang kedua adalah punya hati yang tulus. Tujuan kita apa untuk mengubah nasib? Apakah mau menjatuhkan orang? Apakah mau menyaingi orang? Atau kita mau menolong orang? Mungkin kalau nasib kita berubah, kita mau lebih banyak berbuat baik, atau kita mau menolong keluarga kita keluar dari kemiskinan, atau melakukan banyak cara untuk hal-hal baik di dunia. Misalnya kamu pengen jadi seseorang yang bisa membantu banyak orang di luar sana. Nah, itu adalah tujuan ya, niat awal. Jadi itu juga harus kamu punya agar kita mendapatkan restu dari semesta. Banyak orang yang ingin mengubah nasibnya, tapi dengan niatan dan tujuan keegoisan atau hanya untuk memuaskan nafsu dan keinginan sendiri, ya tentu semesta juga tidak akan merestuinya. Lalu yang ketiga, cara untuk mendapatkan restu dari Tuhan itu adalah dengan terus berjuang ya, karena perjuanganmu tuh nggak akan sia-sia. Semesta akan melihat perjuangan kamu, semesta akan tahu seberapa besar kamu berjuang, keringat kamu yang udah mengucur deras, terus juga tenaga kamu yang sudah habis untuk memperjuangkan nasibmu, itu nggak akan sia-sia. Nah, setelah kita mendapatkan restu dari Tuhan, barulah kita bisa perlahan-lahan mengubah nasib kita, ya. Aku pernah dengar juga dari salah satu orang yang sangat aku kagumi di satu podcast. Beliau mengatakan nasib itu ibaratkan kereta listrik. Tuhan adalah listrik, penggerak dari kereta itu, dan kita manusia sebagai masinisnya untuk menggerakkan kereta itu. Kita bisa nggak gerakin kereta? Kita bisa nggak jalanin kereta itu? Mau belok kemana? Atau bahkan kita lagi menjalani, tapi kita malah main, nonton handphone, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga
si kereta itu melakukan kesalahan, tabrakan dan lainnya. Ya, ketika itu terjadi kita tidak bisa menyalahkan listrik, yaitu sebagai Tuhan ya. Karena posisinya kita yang salah dalam menjalani. Tuhan tuh sudah kasih kita restu untuk kita menjalani hidup kita, menjalani apa yang kita mau dan mengubah apapun yang kita mau. Tapi kalau kita berjalan tidak sesuai aturan, tidak sesuai jalan, maka siap-siap aja apa yang kamu harapkan untuk mengubah nasib ya tidak akan terjadi. Gitu ya. Ya, semoga penjelasan dari aku bisa membantu kamu untuk kamu yang berharap bisa mengubah nasib, bisa banget. Ya, hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mengubah nasib selain mendapatkan restu tadi, yang pertama tentu ya kita harus cari restunya dulu. Kita diizinkan nggak sama Tuhan untuk menjalankan si kereta ini gitu. Lalu yang kedua, setelah kita dapat izin atau restu untuk menjalankan kereta itu, kita harus berani untuk maju, berani untuk jalan. Pandang ke depan, tujuan kita apa? Kita mau jalanin kereta ini kemana? Kita harus punya tujuan ya. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan bisa ubah nasib kita. Lalu yang ketiga, setelah punya tujuan, adalah percaya bahwa kita bisa sampai ke tujuan kita. Kita percaya bahwa kita itu mampu menggerakkan kereta ini sampai ke tujuan kita. Lalu yang keempat, tentu punya angan-angan, harapan yang banyak orang bilang di luar sana manifestasi ya. Kita harus manifest segala sesuatu yang kita mau. Ya, cara manifestnya banyak lah. Banyak orang yang juga udah ngajarin ya, mulai dari scripting, visualisasi, boleh afirmasi juga. Kalau aku pribadi selalu afirmasi yang positif terhadap diriku dan afirmasi untuk masa depanku. Itu adalah salah satu hal yang aku lakukan untuk mengubah nasib ya. Lalu yang kelima, tentu berbuat baik, berterima kasih kepada semesta. Gimana caranya? Banyak banget. Kalau kamu mau berterima kasih kepada semesta, jangan lupa sedekah, sayangin umat-umatnya, sayangin orang-orang di sekitar kamu, lalu juga mungkin kamu buat plan hidup yang baru, misalnya apa yang mau kamu lakukan, apa yang mau kamu jalankan, bagaimana cara melakukannya, bagaimana upaya yang harus kamu lakukan, dan hal-hal positif lainnya yang harus kamu lakukan dan wujudkan seiring berjalan untuk mewujudkan perubahan nasib. Dan yang terakhir, yang keenam, konsisten. Konsisten itu perlu karena kadang kita belum nyampe ke tujuan udah capek, udah lelah. Ya, belum lagi sampai ke tujuan kayak ngerasa aduh lama banget kok nggak dapet ya apa yang aku mau. Udahlah nyerah aja, selesai aja. Ya itulah yang membuat kita tidak bisa sampai ke tujuan kita. Tidak bisa sampai ke garis finish kita gitu. Jadi tetap harus percaya, buang semua energi negatif, buang semua ketidakpercayaan diri ya. Limiting belief kamu harus hapus, kamu harus buang. Kamu harus percaya bahwa kamu mampu. Konsisten sampai ke tujuan, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, oke, semoga pembahasan yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Kalau kamu mau tanya-tanya hal lain ya mengenai hidup, spiritual atau apapun, boleh tulis di kolom komentar. See you semuanya.